Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Ini untuk yang memudahkan kerja, karena sejak awal sudah kita urai betapa pentingnya kerja ini. Kita lihat beberapa variabel yang sering menghalangi kerja kita, yang sering membuat kita malas, sering membuat kita tidak ingin kerja secara optimal maksimal. Jadi ada di catatan saya beberapa hal. Ini karena malam hari ini kita membahasnya dari aspek pembentukan diri dan pemahaman diri. Ada beberapa aspek mental dalam kerja yang sering menghalangi pemenuhan kita secara maksimal terhadap kerja-kerja kita. Kita lihat ya, halangannya apa saja. Halangan yang pertama adalah, ini yang paling sering kita lakukan, yaitu negative thinking. Nah, ya solusinya berarti kebalikannya, positive thinking. Positive thinking dan negative thinking ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kenyataannya, tapi hubungannya dengan persepsi kita, pandangan kita terhadap sesuatu. Kenyataan itu akan memberikan sesuatu yang positif pada kita atau memberikan sesuatu yang negatif pada kita, itu lebih banyak tergantung pada persepsi kita. Kalau kita negative thinking, ya kita dapatnya yang negatif. Kalau kita positive thinking, ya kita dapatnya yang positif. Banyak orang tidak mau melakukan sesuatu karena negative thinking. Menurut saya, kalau melakukan itu pasti gagal. Menurut saya, kalau berteman dengan dia pasti tersakiti. Menurut saya, kalau kerja di situ pasti nanti sengsara dan lain sebagainya. Menurut saya, kalau saya nulis-nulis mesti nanti tidak ada yang senang dengan tulisan saya, wong sudah banyak yang nulis tentang ini. Menurut saya, kalau saya nanti coba buka usaha mesti rugi, mesti sepi, wong saingannya sudah luar biasa. Ini namanya negative thinking. Jadi ada satu kalimat yang saya suka. Ini banyak dikutip oleh motivator-motivator dari tradisi Konfusianisme. Jadi kalimatnya begini: jika engkau menganggap orang di depan dirimu sebagai teman, engkau akan mendapat berkah teman. Bila engkau menganggapnya guru, engkau akan mendapat berkah guru. Begitu juga sebaliknya. Bila engkau memberi cap jelek, kotor, hina, maka engkau akan mendapatkan berkah yang sama. Jadi, pikiran kita, tanggapan kita, itu nanti menentukan apa yang kita peroleh. Kalau teman-teman menganggap, misalnya, teman-teman ada teman, ini sebenarnya teman biasa sih, mungkin teman kampus atau teman sekolah atau teman di kampung biasa saja. Kalau kita menganggap dia hanya teman, manfaat pertemanan yang kita dapat. Tapi kalau saya anggap dia tidak sekedar teman, bagi saya dia guru. Loh, yang semula posisinya hanya teman, kemudian kita anggap ini dia juga guru, itu kan kita dapat banyak manfaat dari dia selain pertemanan. Mungkin pelajaran-pelajaran, mungkin tuntunan-tuntunan meskipun secara tidak sadar. Karena saya anggap guru karena banyak hal yang perlu saya tiru dari dia. Loh, itu kan ketika kita dekat dengan dia, itu kan kita memposisikan diri sebagai orang yang belajar. Saya belajar ini, saya belajar itu. Beda kalau seperti sebelumnya kita anggap dia ini teman saja. Kita mendapat manfaat, cuma manfaat pertemanan saja. Ini yang
Tadi ya saya maksud berhubungan dengan positive thinking, negative thinking. Kalau kita berpikir negatif, ya hal-hal negatif yang kita dapat. Kalau kita berpikir positif, hal-hal positif yang kita panen. Berhadapan dengan apapun. Menurut saya, orang itu mulutnya rusak, maka bagi saya dia itu hina, kotor, jelek. Misalnya, ya ketika berarti apa? Kehadiran dia dalam hidup kita itu hanya memberikan itu saja. Kita melupakan mungkin jangan-jangan dari selain yang jelek-jelek tadi masih ada baiknya. Tapi kita menutup mata terhadap itu karena kacamata yang kita pakai, kacamata yang negatif. Nah, ini Bapak ini menurut saya ya guru saya, tapi sekaligus bagi saya orang tua saya. Itu kan dari satu orang kita bisa dapat dua manfaat. Tapi misalnya begini, kamu itu sebenarnya temanku, tapi bagiku sekarang engkau adalah musuh. Loh, pandangan kita bahwa dia ini musuh itu kan membuat kita kalau berhadapan dengan dia kemudian jadi hati-hati, tidak mau dekat, kemudian waspada. Kalau dia mau apa-apa kita curigai dulu dan lain sebagainya. Jadi perspektif kita, pandangan kita itu menentukan. Dalam kerja juga begitu, pikiran-pikiran kita yang negatif akan jadi penghalang. Maka kalau bisa, mari mengembangkan pikiran yang positif. Positive thinking, jangan negative thinking. Nah, yang kedua, yang sering menghalangi kita untuk kreatif, produktif dalam kerja adalah ego. Jadi, ego itu sudah, apalagi ego dengan definisi sakarepe dhewe. Kita hanya mencari nyaman kita saja, enak kita saja, asik kita saja. Kita tidak mau lepas banyak energi, kita tidak mau mengeluarkan banyak tenaga, banyak daya, dan macam-macam. Kita kemudian sensitif kalau dikritik orang kita. Ini namanya ego. Kita merasa paling benar sendiri, kita merasa yang paling bisa segalanya, dan lain sebagainya. Ini namanya ego. Orang yang egonya tinggi, ini biasanya sulit kalau dikritik. Ya, ini mengujinya gampang sebenarnya teman-teman, termasuk yang peka ndak, atau sensitif ndak, sensi baperan ndak kalau dikritik. Biasanya yang terlalu baper itu menetapkan egonya agak terlalu tinggi. Makanya kalau dia dikritik itu dia merasa orang sedang menyerang dirinya, ingin menjatuhkan dirinya. Nah, berarti apa? Saat kita bekerja, ya kita pinter-pinter kita untuk mereduce, mengurangi ego, membuka diri, siap dikritik biar kita lebih baik, siap belajar untuk jadi lebih baik. Ini akan membuat kita bisa mengatasi halangan dari ego kita sendiri. Kalau ada orang kritik, ya sadari saja bahwa ya saya ini manusia, memang tidak selalu benar, kadang-kadang alpa, kadang-kadang khilaf, kadang-kadang keliru. Dia sebenarnya ngeritik bukan benci saya, tapi ada bagian tertentu dari diri saya yang tidak pas, yang mungkin menurut dia harus diperbaiki. Jadi terima kasih saya dikritik. Jadi yang dikritik itu, yang diserang itu sebenarnya bukan saya, tapi bagian tertentu dari diriku. Mungkin pikiranku, mungkin perilakuku ketika aku begitu, mungkin saat aku melakukan ini. Nah, ini membuat kita lebih nyaman. Jadi sehingga kita bisa melakukan perbaikan diri terus-menerus. Kalau ego kita tinggi dalam kerja, biasanya sulit maju. Kita merasa sudah jadi orang penting, jadi orang besar. Ternyata tidak, karena kita tidak mau noleh kiri kanan. Kita tidak tahu bahwa ada banyak usulan bagus, ada banyak kritik-kritik yang lebih membangun di kiri kanan kita. Baik,
Nah, yang ketiga, agar kerja semakin optimal, penting bagi kita untuk belajar terus-menerus terhadap apapun, tentang apapun. Jadikan segala sesuatu, segala peristiwa, segala fenomena yang kita hadapi sebagai ayat. Ayat itu kan sesuatu yang kita baca, kita pahami, dan kita ambil manfaatnya untuk hidup kita. Jadi kita mengambil iktibar, kita mengambil pelajaran dari apa saja. Termasuk mungkin dari orang-orang yang membenci kita, atau dari orang-orang yang memusuhi kita, merusak kita, menyulitkan kita. Saya ingat ada satu kalimat dari Buddha yang beliau menyatakan pada akhirnya kita akan sangat berterima kasih pada orang-orang yang membuat kita sulit. Mengapa orang-orang yang membuat kita sulit inilah yang membuat kita tahan banting, yang membuat kita berkembang jadi lebih baik, yang mengasah kemampuan kita, yang mendorong kita untuk jadi yang lebih tangguh. Ini berarti kita bisa mengambil pelajaran meskipun pada orang yang menyulitkan kita, memusuhi kita. Dari segala sesuatu. Ini persis kalimat yang sering kita pakai kan, mengambil hikmah dari apapun. Nah, ini akan semakin membuat kita aktif dan produktif. Tidak lagi macet, mandek, dan malas. Nah, yang keempat adalah move on, moving forward. Ayo maju terus, jangan menyerah, jangan merasa sudah selesai atau jangan merasa terlalu cepat puas. Masih ada banyak manfaat, maslahat, kreasi, produktivitas yang bisa kita hasilkan. Moving forward. Moving forward ini yuk maju terus. Nggak mandek di satu titik. Saya membayangkan kayak anak-anak kita, adik-adik kita kalau main game itu. Kalau kita main game itu kan, misalnya main game di satu level, itu kan kita mati-matian segala daya, segala tenaga kita kerahkan untuk menang di level itu. Begitu menang di satu level ini, kita akan gembira, senang. Tapi naik level sekarang. Bukan berarti perjuangan selesai. Kita lanjut ke level yang lebih tinggi. Nggak usah mikir lagi musuh-musuh di babak selanjutnya, di babak yang tadi, di level tadi. Kita kan gembira menang di level 1 misalnya kan, nggak terus-terusan. Ya sudah, kalau sekarang level 2 yang kita pikir sekarang level 2-nya musuh di level 2. Yang sudah kalah ya sudah, yang sudah kita taklukkan ya sudah. Sekarang saatnya kita mengupgrade diri kita, naik ke level 2. Kan ada orang itu yang mentalnya adalah kalau sudah menang di level 1 ya sudah. Nggak usah naik ke level 2, nanti ada kesulitan lagi. Sudah, 1 ini aja, yang penting aku sudah menang di sini. Ya, ini nanti kerja yang tidak berdaya islah tadi, berdaya meningkatkan kualitas diri. Merasa sudah selesai di situ. Nah, mentalnya anak-anak yang main game ini menurut saya menarik. Ayo kita taklukkan hari ini, saat ini, situasi ini. Nanti kalau sudah unggul, saatnya kita naik level. Biar kita semakin berkembang, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Produktivitas kita tambah meningkat, tambah meningkat. Teman-teman mungkin bisa mengkiaskan kayak HP itu loh. Apakah HP merek apapun, apalagi HP Cina, Samsung, Xiaomi dan lain. Itu kan tiap sekian bulan itu ada versi barunya, jadi tidak mandek di satu gaya, di satu versi saja, di satu tantangan saja. Tapi terus memikirkan inovasi baru, tantangan baru. Ini yang saya sebut moving forward, maju terus, yuk maju terus. Jangan berhenti. Kita hidup ini
dengan menaklukkan satu level ke level selanjutnya. Terus begitu. Nah, kalau kita punya mental seperti ini, apapun halangan dalam kerja itu rasanya kecil. Kalau kita punya positive thinking, ego yang tidak terlalu tinggi, kemampuan untuk belajar terus-menerus, membaca terus-menerus ayat-ayat, fenomena-fenomena untuk membuat diri kita lebih baik. Dan yang terakhir, kesiapan untuk terus maju, terus berkembang, tidak berhenti. Nah, ini akan membentuk diri kita menjadi pekerja yang unggul, yang aktif, yang produktif, memberi manfaat dan maslahat. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.